bukan juga hanya yang disebut dengan gembala, ya, atau pemimpin, ya. Karena kita juga memiliki Kristus dalam hidup kita. Jadi figur gembala ini juga harus dimiliki oleh setiap kita. Amin. Harus dimiliki oleh siapa? Oleh setiap kita, ya. Bagaimana kita membalut orang yang terluka, ya, menghibur yang berduka, sehingga dia bisa boleh mengalami Kristus dalam hidupnya. Amin. Jadi tujuannya jangan jadi ciwani seperti spirit-spirit yang dulu, ya. Tapi tujuannya, kalaupun kita menghibur orang, ya, kalaupun kita membalut hati orang, supaya Kristus, ya, semakin dia boleh melihat Kristus dinyatakan dalam hidupnya. Jadi tujuannya itu, ya, tetap Tuhan Kristus termanifestasi di dalam kita. Jadi supaya aku sedang dalam masalah, gak ada aku diperhatikan. Nah, gak begitu, ya. Jadi seorang memiliki figur seorang gembala itu tidak menuntut. Amin. Bukan untuk melihat, bukan berfokus untuk memuaskan diri sendiri. Amin. Haleluya. Amin. Kita terus diperlengkapi dengan kebenaran, ya, supaya semakin pajel Kristus itu semakin sempurna di dalam kita. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Ya. Jangan lupa juga dengan apa yang sudah kebenaran yang disampaikan. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Ya, kita harus ada dalam pintu surga yang terbuka, open heaven. Amin. Karena untuk melakukan figur seorang gembala itu, bagaimana dia tidak lagi hidup untuk memuaskan dirinya sendiri, tapi hidup untuk memuaskan hatinya Tuhan. Maka harus hidup di dalam roh. Amin. Amin. Jadi jangan ketika dibagikan satu kebenaran, lupa kebenaran yang lain. Amin. Tapi itu adalah satu, untuk tujuan yang satu. Amin. Supaya Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Apa yang udah diajarkan Papa minggu-minggu yang lewat, masih ingat? Ya, bahwa kita ada di dalam open heaven, ya, open heaven, ya. Berarti kalau open heaven, surga terbuka. Wah, dimensi Allah semakin terbuka untuk boleh kita terima, untuk boleh kita tangkap, untuk boleh kita dapatkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, bagaimana dikatakan di mana itu? Ulangan 11 ayat 21. Amin. Apa dikatakan di Ulangan 11? Haleluya. Amin. Ya. Jadi apa yang dibagikan oleh Papa dengan apa yang dibagikan oleh Papa Joni, wah, itu punya tujuan yang sama. Amin. Kita terus diperlengkapi untuk memenuhi Kristus dinyatakan di dalam kita. Amin. Maka kita harus memiliki roh yang kuat. Amin. Harus memiliki roh yang aktif supaya kita mengalami pintu surga yang terbuka. Amen. Kita harus menaruh perkataan-perkataan Tuhan di pikiran kita, di jiwa kita, di hati kita, seperti yang tertulis dalam Ulangan 11. Amin. Ayat 18, ya. Ya, mulai dari ayat 11. Ya, kita harus ulang-ulang itu. Amin. Haleluya. Kalau kita semakin firman itu semakin memenuhi hati kita, pikiran kita, firman itu akan semakin mudah untuk kita wujudkan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan semua apa yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan itu adalah dalam dimensi roh. Amin. Jadi bukan dalam dimensi natural. Maka ketika juga kita tadi dibagikan tentang prinsip penggembalaan itu juga adalah dalam dimensi roh. Amin. Jadi bukan dalam dimensi natural. Kalau kita masuk dalam dimensi natural, kembali lagi akan terjadi kembali kepada spirit yang lama. Tetapi kita harus dibagikan dalam spirit, dimensi penggembalaan, tapi harus dalam dimensi yang baru. Amin. Dalam roh yang baru. Amin. Karena kita sudah terus Tuhan bawa
dalam dimensi-dimensi yang naik lebih tinggi, pada posisi rohani yang lebih tinggi lagi, di mana Kristus ada. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Maka kita harus menerima semua kebenaran itu pada level yang baru. Amin. Pada level yang baru. Amin. Maka tadi waktu Papa Johnny bagikan, dimulai dengan dia bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Amin. Dan itulah yang ada di dalam perempuan Sunam itu. Amin. Sehingga ketika firman disampaikan, kita ada pada posisi yang tepat, pada level yang baru. Haleluya. Kita tidak lagi untuk diri kita, tetapi ini adalah untuk Tuhan, diwujudkan di dalam kita. Haleluya. Amin. Oh, ya, kau harus aktifkan. Kemarin juga sudah dibagikan bagaimana kita mengaktifkan roh kita. Tidak harus lagu pujian penyembahan dahulu. Engkau bisa dengan buka matamu, tetapi engkau fokus. Amin. Engkau terhubung dengan surga. Engkau mengaktifkan rohmu. Engkau mendengar hal-hal yang dari surga. Engkau melihat hal-hal yang dari surga. Oh, haleluya. Amin. Jadi nggak harus lagu 1, 2 lagu dulu. Engkau sudah bisa mengaktifkan. Jadi bersyukur lewat karunia, karunia berbahasa roh. Oh, itu akan mempermudah kita. Nggak harus kita pahami dengan pikiran kita. Amin. Tapi kita akan mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan hatimu. Haleluya. Cukup hanya dengan engkau mengarahkan hatimu kepada perkara-perkara yang di atas. Condongkanlah hatimu kepada hal-hal yang di atas. Itu yang ada di mana? Kolose 3. Oh, amin. Semuanya itu firman itu akan gampang engkau tarik, amin, masuk kepada hidupmu, amin. Karena semua yang difirmankan itu, kebenaran yang disampaikan itu ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus, ada di dalam surga, ada di dalam Roh. Haleluya. Oleh karena itu mari engkau harus tetap membangun hidupmu ada di dalam Roh, ada di area Roh, jangan di natural. Supaya kita tidak lagi mulai dari awal lagi, tetapi engkau ada di dalam Roh. Katakan, saya ada di dalam Roh, terhubung dengan surga, terhubung dengan hadiratnya, terhubung dengan firman-Nya. Maka ketika saya menerima dimensi yang baru, saya tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama, tetapi saya menerimanya dalam dimensi yang baru, dalam level yang baru, dalam posisi rohani yang baru, di mana Tuhan berada, yaitu ada di surga, ada di hadiratnya, ada di dalam Roh. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oh, lala baseka lala bahan. Ayo bagi Bangrom seka lala bahan. Orang yang hidup menurut Roh akan memikirkan hal-hal yang dari Roh. Apa itu artinya? Artinya kau harus mengaktifkan rohmu. Hanya orang-orang yang hidup, yang terhubung dengan Roh lah, yang akan bisa menangkap dan memikirkan dan mengerti hal-hal yang dari Roh. Oh, hanya ketika engkau ada di area Roh lah, sehingga ketika kebenaran disampaikan, engkau bisa tangkap, engkau bisa mengerti, dan engkau bisa bawa itu kepada kehidupan. Engkau bisa pikirkan, engkau bisa imajinasikan. Oh, haleluya. Dan itu akan menjadi hidupmu ketika engkau ada di area Roh. Sekalapa, ya korole bebe sekalapa, koralapa sekalapa, bebe sekalapa. Oh, terhubung dengan Roh, terhubung dengan hadiratnya. Oh, karena kita adalah Roh. Sekalapa, bebe sekalapa. Oh, bebe sekalapa. Kami adalah manusia Roh, oleh Roh Kristus yang
hidup di dalam kedagingan. Oh siap kami hidup di dalam merasakan hal-hal yang begitu, sehingga kami akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Oh oh semua apa yang dinyatakan dari itu, itulah yang kami terima, dan itulah yang kami pikirkan, itulah yang kami imajinasikan, itulah yang kami ingini, dan itulah yang kami lakukan. Ekspresi dari kehidupan rohmu itu, oh itu sungguh nyata di dalam setiap kami. Oh sehingga semua pikiran-pikiran bodoh, pikiran-pikiran yang berasal dari dunia, itu yang mentislah kami. Oh kami dibuang itu dari semua yang dirasakan dari jiwa kami, tetapi apa yang berasal dari kebenaran, oh itu yang terbangun, oh memenuhi hati kami, memenuhi jiwa kami, sehingga kami akan mengasihi Tuhan Allah kami, oh dengan benar, dengan pikiran yang benar, dengan imajinasi yang benar, dengan tujuan yang benar, bukan lagi yang berasal dari diri kami sendiri. Oh haleluya, kami akan bisa mendengarkan Allah dengan benar, seperti apa yang kau ingini, seperti apa yang kau kehendaki, yaitu seperti apa yang dinyatakan dalam firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan bangun, shekalalala, dikelelelelele, shekalalala. Oh haleluya, lelelelelele, shekalalala, lelelelelele, shekalalala. Hati yang tergairah, hati yang antusias, yang menyala-nyala kepada Tuhan. Oh itulah yang menunjukkan kami ada di dalam Roh, yaitu kami yang antusias, yang harus kenapa, itulah yang memenuhi orang-orang yang hidup menurut Roh. Oh itulah yang tergairah hanya kepada Roh, yang seperti kelampai sunat itu, yang menantikan yang ingin minggu seorang gembala, dan yang membangun manusia nanti dia. Oleh karena itu dia akan bisa melihat hal-hal yang berasal dari surga. Oh bangun manusia kami, bangun manusia kami seperti perempuan sunam itu, sehingga dia bisa melihat apa yang ada di surga, apa yang berasal dari surga. Dia boleh mengingini itu, rakyat manusia dunia yang terus diperbaharui hari demi hari, manusia rohnya yang diperbaharui hari demi hari.
Untuk bergerak di dalam kita. Amin. Maka semua yang selama ini yang menghambat pemikiran kita, gunung-gunung yang menghalangi kita oleh karena cara berpikir kita yang tidak benar. Amin. Cara berpikir kita yang kita adopsi dari dunia ini, itu akan menjadi gunung-gunung yang menghambat kita untuk boleh bergerak di dalam rohnya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian Mountains Are Still Being Moved. Semua paradigma yang salah, pikiran-pikiran yang salah, yang tidak berasal dari kebenarannya, itu harus diangkat dari kita. Amin. Sehingga kita menyelaraskan pikiran kita, kemauan kita dengan Dia. Haleluya. Baik yang Engkau menyatakan diri-Mu. Oh haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami, ini pikiran kami Tuhan, ini seluruh hidup kami Tuhan. Oh kami mau persembahkan kepada Engkau supaya Engkau bebas bergerak, menyatakan diri-Mu, menyatakan perkataanmu, kehendak-Mu, kemauan-Mu, dinyatakan di hidup kami Tuhan. Oh itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Semua
Uralah dari dalam kami, karena Kristus ada di dalam kami. Kristus yang menyatakan di dalam kami. Uralah Bapa. Oh, terima kasih Tuhan dengan semua kebenaran yang terus mendatangi rumah-Mu, yang membuat kami semakin Kristus itu semakin dilengkapi di dalam kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua dimensi-dimensi yang baru, yang terus Tuhan memperlengkapi kami, untuk kami semakin seperti Engkau. Ini bukanlah untuk memuaskan diri kami sendiri, tapi memuaskan hatinya Tuhan. Kami terus mau dibentuk, kami mau terus dibentuk oleh Engkau sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Gerejanya harus semakin kaya. Amin. Kekayaan kita adalah ketika perkataan-perkataannya itu mendapat tempat di hati kita. Amin. Kekayaan dari hidup kita, kekayaan dari gerejanya, ketika firman mendapat tempat. Yes. Amin. Itulah keindahan dari rumahnya. Itulah mutiara di dalam rumahnya. Ketika perkataan-perkataan Tuhan mendapat tempat di hati kita, di pikiran kita, di imajinasi kita. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Juga perkataan Tuhan untuk boleh kita saling mengasihi juga mendapat tempat di hati kita. Kita katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Come on. Kita ekspresikan, mungkin memang ini lagu lama, tapi kita harus ada di dalam dimensi, dalam level yang baru. Amin. Kita harus ada dalam level yang baru, level yang lebih tinggi. Amin. Amin. Dalam level yang lebih tinggi. Haleluya. Ekspresikan kasih yang dari Tuhan, kita ekspresikan kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Haleluya. Kalau Bapak siapkan.
saudara kita. Tapi kadang kita nggak tahu bagaimana untuk mengekspresikannya. Amin. Dan dikatakan tolong Tuhan. Jadi ternyata untuk mengasihi itu juga itu perlu pertolongan Tuhan. Amin. Supaya jangan salah mengekspresikan. Amin. Ya. Kita akan mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Amin. Amin. Bagaimana kita mengekspresikan kasih kita dengan saudara kita? Ya, masing-masing ya minta hikmat dari Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kreatif. Amin. Kemarin Papa bagikan mengaktifkan Dunamos itu membuat kita menjadi orang yang kreatif. Amin. Jadi untuk mengasihi itu juga perlu kreativitas, perlu memikir-mikirkan firman, perlu ada di dalam hadiratnya. Terkadang untuk melawan setan kita bisa berpuasa sampai 2-3 hari, ya kan? Untuk mengalahkan sakit penyakit kita begitu fokus. Tapi ada satu yang kurang, ya, yang dibagikan oleh Papa tadi, Papa Joni, ya, mengekspresikan kasih kita kepada saudara kita. Kadang kita kurang hikmat karena kita kurang meminta pertolongan Tuhan bagaimana menunjukkan kasih kita kepada saudara kita. Itu juga bicara dipimpin oleh Roh. Itu juga bicara bagaimana kita terhubung dengan Dunamos itu. Ini kita diberikan oleh Bapa, diingatkan kepada dimensi yang baru. Jangan hanya untuk mengalahkan, menang dari masalahmu, pergumulanmu, dalam sakit penyakit, dalam keuangan, engkau begitu fokus. Tapi untuk mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, terkadang kita tidak punya hikmat. Karena kita tidak melihat itu sesuatu yang perlu harus kita persiapkan, sesuatu yang perlu kita minta hikmat Tuhan, sehingga kita menjadi tidak kreatif untuk mengasihi saudara kita. Kalau kita saling mengasihi, kita akan saling membangun, kita akan saling menguatkan. Amin. Lewat kehidupan saudara kita, bukan lagi menjadi sesuatu yang menjengkelkan, bukan lagi hanya untuk menguji kita, tetapi itu akan membangun kita, akan mengangkat kita lewat perkataannya, lewat ekspresinya, itu akan mengangkat kita. Haleluya. Walaupun terkadang lewat saudara kita juga ada dimensi bahwa besi menajamkan besi, tetapi bukan hanya itu. Amin. Oh, haleluya. Amin. Karena dikatakan untuk engkau tahu bagaimana engkau berjumpa dengan gembala itu, maka dikatakan ikutilah jejak domba itu. Itu yang dibagikan tadi, ya, di Kidung Agung kan, bagaimana dia kehilangan figur seorang gembala, tapi apa dikatakan? Ikutilah jejak domba kawanan itu. Amin. Artinya di dalam kawanan domba-domba itu ada kasih yang terekspresi. Amin. Ada hati yang saling memberkati, saling membangun, ada kekuatan, ada hikmat, ada kasih, ada figur Allah ditemukan di dalam kawanan domba itu, sehingga dia akan menemukan figur gembala itu dalam kawanan domba. Ini harus terus dibangkitkan, harus terus dibangun di dalam kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berilah ibadahmu kemuliaan Raya. Ayo kita katakan dulu kepada anak-anak youth, ya.
Kami boleh semakin intim satu sama lain. Kami boleh semakin dekat satu sama lain. Oleh karena setiap kami masing-masing boleh bertumbuh ke arah Kristus, sehingga sifat Kristus itu termanifestasi di dalam kami. Untuk boleh kami mengasihi saudara kami. Dengan kreativitas yang daripada Engkau Tuhan. Mari kita terus datang kepada Tuhan dengan hati yang lebih besar. Oleh karena Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang hidup, yang tinggal di dalam roh kesatuan, yang saling mengasihi. Tuhan sayang, Tuhan suka memandang melihat anak-anak yang tinggal di dalam roh yang saling mengasihi. Oh haleluya, yang memiliki satu tujuan, yang memiliki satu keinginan, yaitu untuk mewujudkan firman yang dinyatakan oleh Bapak Syekh. Kita menjadi sehati satu sama lain, kita saling membangun satu sama lain. Untuk boleh kita mewujudkan firman yang perkataan yang diwujudkan di dalam kita. Kalau kita boleh saling mengasihi satu sama lain, supaya Kristus semakin mudah untuk menyatakan dirinya di dalam hubungan kita satu sama lain. Di dalam hubungan kita antara bapak rohani dengan anak rohani, antara anak rohani dengan bapak rohani, anak rohani dengan sesama anak rohani, memiliki hubungan yang benar yang datang dari Allah. Kristus dinyatakan di dalam setiap hubungan-hubungan yang ada. Semua itu bertujuan supaya Kristus sudah menyatakan dirinya kepada setiap hubungan-hubungan yang ada. Di dalam dimensi yang lain. Ada banyak hal yang belum kami tahu, ada banyak hal yang belum kami mengerti. Kami terus memperlengkapi kami Tuhan dengan kebenaran, dengan firman, dengan perkataan, sehingga rumahmu semakin kaya Tuhan, rumahmu semakin diperbesar oleh karena Kristus yang semakin dinyatakan di dalam hubungan-hubungan kami Tuhan. Bukan hanya kepada Engkau, tetapi hubungan kami satu sama lain. Oleh karena di dalam kami ada Kristus. Sehingga orang boleh melihat, orang dari dunia ini boleh melihat Kristus dinyatakan dalam setiap hubungan kami. Kristus dimuliakan dalam setiap hubungan kami Tuhan. Karena kami saling mengasihi. Katakan satu hal yang kurindukannya Tuhan, selalu berada di Tuhan, selalu ada bersama dengan selalu mengalami ada dalam hadirat itu. Sehingga kami akan bisa mengekspresi firman perkataan itu Tuhan. Karena kami ada di dalam rumah-Mu, karena kami akan terhubung dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, seperti hari aku. Satu hal yang kurindukan,
jiwa kami, perasaan kami, kemauan kami, terhubung dengan pikiran, jiwa, perasaan, kami tidak tahu bagaimana kasih Engkau, kalau bukan karena Roh Kudus yang mengajarikan, yang menuntun kami Tuhan, untuk kami mengetahui bagaimana untuk mengasihi Engkau Tuhan. Hanya oleh karena Roh, hanya oleh karena anugerah yang mengerjakan di dalam kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena pengetahuan kami, tapi Roh-Mu sendiri yang mengajari kami, yang menuntun kami, yang memimpin kami Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana mengekspresikan firman perkataan-Mu itu diwujudkan di dalam kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Untuk mewujudkan keinginan-Mu Tuhan, untuk mewujudkan apa yang Kau rencanakan bagi kami Tuhan. Oh semua hanya untuk bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Oh supaya nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. I lift my hand to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you are the one who made me my life. My hand to the coming King, to the great I am, to you I sing, for you are the one who made me my life. And now inside the world is God. Already I have lived. You are my desire. Your spirit I praise. Now inside the world is God. Already I have lived. You are my desire. Your spirit I praise. And to your name I will be my Savior.
di sini. Kami terhubung dengan Tunamus. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Dia sudah mengurapi aku. Dia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, untuk memberitakan tahu rahmat Tuhan dan kebebasan Allah kita. Di dalam nama Yesus Kristus, biar manifestasi Roh Kudus dinyatakan di dalam. Berikan hormat, berikan respon kepada Roh Allah yang hidup, Roh Tuhan yang hidup, Dia ada di dalam kami. Membawa kami kepada seluruh kebenaran di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kita datang ke Kisah Rasul 1